Kita satu kantor cuma 46 orang Pak. Nah ini pihak ketiga saya hadirkan juga karena nanti yang akan seliweran di area sini Pak Kades pihak ketiga. Pihak ketiga dia melakukan penerbangan drone, lalu pengukuran, terus cocokan di desa. Saya cuma minta satu Pak, base camp aja karena nanti kan mereka butuh proyektor untuk cocokkan sama aparat desa. Jadi saya juga minta partisipasi dari panjenengan semua untuk segera memasang patok, lalu melakukan pendampingan ketika pengukuran diusahakan panjenengan ada. Tapi nanti pengukuran ada dua metode Pak. Yang pertama metode fotogrametris dan terestris. Maksudnya apa? Kalau fotogrametris cukup cocokan aja. Mas dari pihak ketiga mungkin boleh satu di sini Pak. Bagus. Tunggu. Ini dari pihak ketiga Pak. Direkturnya mungkin nanti setelah saya koordinasi dengan Pak Kades akan keluar masuk area jenengan. Jadi nanti ada dua metode, fotogrametris dan terestris. Maksudnya terestris itu langsung turun ke lapangan. Tapi ada nanti yang tidak diukur apabila nampak oleh citra. Misalnya nanti kan setelah drone terbang, ketika batasnya perumahan dan ada tembok, otomatis nggak diukur Pak, itu kelihatan. Tapi kalau ada yang tertutup vegetasi, tumbuhan atau apa itu nanti dari pihak ketiga langsung turun ke lapangan. Nanti dianalisa setelah drone terbang Pak. Hanya nanti langkah pertama drone terbang terlebih dahulu, baru nanti dianalisa mana yang harus diukur, mana yang nggak usah. Gitu. Terus yang ketiga, nanti selain itu kita juga butuh peran serta masyarakat dari aparat Pak, terutama ada namanya nanti Masdasi, masyarakat pengumpul data fisik. Masdasi itu terdiri nanti 5 orang Pak, 5 orang yang tugasnya untuk mendampingi pihak ketiga mulai dari pengumpulan, pencocokan sampai finalisasi selesai. Tugasnya 5 orang ini adalah untuk itu, tupoksinya. Nah nanti kalau orang mana kriterianya apa saja ya diusahakan 5 orang itu yang mengetahui lokasi tanah, lokasi tanah, dan 1 orang yang mengerti IT Pak. Ya maksudnya biar nanti buat laporan apa biar lebih gampang ya. Nah timeline kita Pak yang disampaikan Pak Kades tadi diusahakan 1 bulan selesai, semoga lebih cepat dan tidak molor. Karena kita juga dikejar waktu, pihak penyedia, pihak ketiga juga dikejar waktu. Saya mohon pada panjenengan semua ikut berpartisipasi untuk pemasangan patoknya. Patoknya nanti monggo, mau swadaya monggo, mau di koordinator RT RW monggo, bebas. Untuk spesifikasinya ada Mas Yogi? Nah, ini spesifikasi patoknya Pak. Tingginya 50 cm, 30 cm di bawah tanah, 20 cm di atas tanah, lebarnya 10 x 10. Itu untuk yang beton. Tapi biasanya yang dilakukan desa-desa pipa aja. Pipa dicor monggo, kalau enggak pipa ya besi itu cat 20 cm, 30 cm pendem, 20 cm nya di atas. Gitu dicat merah Pak. Nah monggo, mau dikoordinir monggo, mau swadaya gitu monggo. Bisa, tapi tetap 50 cm Pak ya, 30 ditanam, 20 di atas dicat merah. Gitu. Nah yang jelas Pak, sampun peresmiannya biar tahun depan panjenengan semua bisa masuk target SHAT PTSL. Karena kedepannya PTSL itu hanya sertifikasi pemberkasan Pak, tidak ada lagi pengukuran. Pengukuran kita tutup Desember. Sekali lagi karena saya ditolak banyak desa Pak, banyak desa yang menolak Pak, jujur aja. Dia tidak mau ada proyek ini, katanya tahun depan saja. Tahun depan itu sudah tidak ada pengukuran. Saya juga sudah sampaikan, jenengan nanti minta SHAT PTSL tidak bisa, karena sudah kabupaten lengkap. Jadi nanti Malang ini jadi kabupaten lengkap. Tak kecuali desa yang menolak itu Pak ya, karena anggaran dari kita sudah dekat dihabiskan bulan tahun ini. Nah nanti biar jenengan kalau misalnya kekuatan saya Pak Kades dari 7.000, 2.000 dulu monggo. Nanti tahun depannya mengajukan 2.000 lagi bisa.
Tapi kalau kuat 7.000 nggih monggo. Tinggal saya lihat kekuatan desanya. Karena biasanya yang kerja 1.000-1.500 saja 5 tahun belum selesai Pak untuk melengkapi berkas. Tapi kalau gercep ya lain cerita Pak ya. Gitu. Karena ada yang target 4.000 pun nggak sampai setahun selesai. Ada tergantung desanya aja. Mungkin cukup sekian. Nanti juga saya juga mohon bantuan untuk pas pencocokan Pak. Nanti pada saat pencocokan mungkin ngundang RT RW dan beberapa warga Pak, biasanya malam cocokkan untuk menentukan ini punya siapa gitu. Jadi partisipasinya di saat malam hari pas pencocokan. Kalau RT RW nggak ngatasi nanti warga juga nggak apa-apa. Biasanya ini nggak tahu karena opsional juga Pak. Apabila Pak RT RW-nya kurang mengerti, warganya langsung dipanggil. Gitu. Nanti mohon bantuan di situ Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, monggo. Karena waktu kita terbatas, mungkin diatur Pak 3 pertanyaan 2 sesi nggak Pak? Ya. Nah, nanti selanjutnya apabila ada pertanyaan yang lebih dalam lagi, kita selesaikan setelah kegiatan Pak. Gitu ya. Tapi untuk pertanyaannya monggo 3 pertanyaan setelah 2 sesi. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih atas informasi atau paparan dari Pak Usman. Selanjutnya acara sesi tanya jawab kami buka. Monggo sesuai yang disampaikan oleh beliau. Ada 2 sesi, saya buka sesi pertama 3 orang. Monggo 1 Pak Darmaji, Pak Idris, 1 lagi Pak Sukri, gitu. Monggo Pak Dar. Maju Jakarta. Pertanyaan saya 1, status tanah yang bisa mengikuti dinas PB ini tanah apa saja, apa yang sudah sertifikat bisa, artinya yang sertifikat ini kalau umumnya kan sudah valid. Sertifikat yang sudah ada yang dijual, ada yang dihibahkan, sehingga pengukurannya ikut ini bisa enggak. Yang kedua, tanah P2 ini bisa enggak? Karena di Desa Gedang ini ada 2 wilayah yang statusnya itu masih P2, yaitu di Dusun Sumbernanas yang belum mengikuti sertifikasi waktu itu, dan yang satu yang full sama sekali belum ada sertifikat itu di Dusun Sumber Tekul. Ini bisa enggak? Ya. Kemudian tidak ada biaya ya Pak ya, biaya tidak ada, gratis. Tetapi biasanya di desa itu pasti ngurumat. Nah, istilah ngurumat ini biayanya ikut siapa? Ya paling tidak yang ngimoni, yang mau peni, mungkin juga ngiduri juga itu. Nah ini tolong jelas saja ya. Jadi kita kalau memang ada, kalau enggak, sehingga kita masyarakat itu mudah, pemerintah desa itu enggak repot gitu ya. Jadi kalau memang ada, ya itu terserah biayanya, sampaikan saja. Jadi kita juga menyampaikan ke masyarakat bisa seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan pertama, status tanah. Saya mohon maaf, saya lupa sampaikan. Target kita adalah tanah yang belum bersertifikat. Apabila sudah bersertifikat tidak bisa masuk program ini. Jadi yang sudah ini hanya yang belum bersertifikat. Karena kan nanti endingnya kita buat sertifikat. Nah, kalau sudah ada sertifikatnya double lah, nggak bisa. Gitu. Terus untuk tanah P2 bisa atau enggak, untuk pengukurannya bisa Pak. Tapi untuk nanti sertifikasinya rumahnya nanti diredis. Tetap rumahnya redis. Nah nanti setelah tahun depan ada program redis, dilakukan pengecekan lapang lagi.
Kalau untuk pengukurannya sih masih bisa, tapi untuk sertifikatnya nanti rumah proyeknya tidak. Itu. Terus untuk desa rumah, yang jelas begini Pak, dari penyedia, Pak Konsul Pak ya, izin tidak, dan juga pihak BPN sama sekali tidak mengambil spesial pun dari panjenengan. Cuman saya nitip hanya mungkin nanti ada basket Mas, sini. Sudah ada belum? Belum, oh ya. Basketnya di mana? Oh ya, siap. Nah, nanti sedangkan untuk basecampnya mereka pihak ketiga, mereka mengolah sendiri, Pak ya, mengolah sendiri terkait juga dengan urusan lain-lainnya. Cuman hanya butuh partisipasi masyarakat saja. Kalau mengolah nanti dari pihak ketiganya dia mengolah Pak, dia menghidupi dirinya sendiri. Cuman saya titip partisipasinya aja. Kalau untuk lain-lainnya sudah tidak ada. Betul-betul tidak ada biaya kecuali patokan swadaya Pak ya untuk panjenengan sendiri. Kalau untuk yang disetor ke BPN, ke pihak ketiga itu tidak ada. Untuk ngerumatnya pun mereka menghidupi diri sendiri. Jadi, sedangkan pada nanti Mas Dasi yang 5 orang itu malah dapat honor dari kita. Makanya saya minta nomor rekening sama NPWP-nya Pak. Itu nanti dapat honor dari kita langsung masuk ke rekening. Jadi saya sendiri tidak tahu masuknya berapa nanti. Gitu Pak. Terima kasih. Pak Darmaji jelas? Jelas. Dilanjut Pak Idris monggo. Terima kasih. Tentang pematokan, karena akhir-akhir ini tidak sama dengan yang dulu. Banyak batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang ada di belakangnya. Itu kejadian sekarang banyak. Jadi kalau ada yang di pinggir jalan, ada yang di belakangnya, kadang lewat batasnya tidak boleh. Maka ini yang saya tanyakan. Saya hanya minta setiap batas itu ada jalan, gitu aja. Setiap batas itu bagaimana aturannya, terima kasih. Izin Pak, saya sedikit menjawab. Kalau terkait jalan, nanti ketika sertifikasi maupun nanti pas pemukiman, itu maksudnya tanah pemukiman atau tanah kebun Pak? Ya, kalau yang jelas Pak, di agraria ini, di pertanahan itu ada namanya fungsi sosial Pak. Dan kita harus memberikan akses jalan khusus untuk pemukiman. Itu wajib ada jalannya. Apabila ada pemukiman yang terkunci, kita tidak keluarkan sertifikatnya Pak. Misalnya ada rumah yang terkunci dan dikasih jalan, digap, diblokir lah kasarnya, kiri kanan, itu otomatis sertifikatnya tidak kita keluarkan Pak, pasti itu. Nah jadi, tapi kalau untuk kebun, karena dia kebun, akses jalan seharusnya itu mungkin dibicarakan baik-baik Pak ya, antar warga, karena yang mengikat itu, yang sangat itu pemukiman. Tapi kalau untuk perkebunan tetap harus ada fungsi sosialnya. Mungkin nanti ditambahkan dari Mas Sigit di PHPT, Mas. Baik, saya tambahkan sedikit Pak. Memang terkait pemukiman tadi itu memang sertifikat yang dikeluarkan hak milik itu tidak boleh menutupi jalan. Jadi memang harus ada akses jalan. Dilarang untuk menutupi jalan masuk, baik itu seloan, termasuk fungsi sosial, seperti yang tadi ditegaskan bahwa memang tanah itu mempunyai fungsi sosial. Jadi memang harus dibuatkan jalan untuk masuk, terutama di pemukiman bagian belakang. Lah kalau ditutupin orangnya loncat gimana? Jadi memang harus diwajibkan ada fungsi sosialnya. Jika itu memang ada jalan, berikanlah jalan. Itu aja yang mau saya. Terima kasih Pak.
Idris cukup. Kurangnya nanti jagoan yang gurih. Ya, apa? Nanti jagoan yang gurih nih kopi. Monggo Pak Supri. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sebagian kecil di bidang ini tanah yang tidak ketua. Artinya orangnya meninggal dan ahli warisnya sampai sekarang belum mengurus waris. Nah ini kira-kira didiami sekitar dikuasai sekitar 4 atau 5 orang. Nah ini jalan kurangnya gimana? Apa patok 1, apa patok 4 itu? Sekian. Izin melanjutkan sedikit Pak ya terkait batas. Apabila semakin permasalahan sudah semakin meruncing, tidak tetap tidak dikasih jalan, silakan ajukan gugatan ringan ke pengadilan Pak. Itu apabila sudah meruncing nggak bisa diselesaikan kekeluargaan, gugatan ringan aja, gitu Pak. Terus untuk sebagian tanah kecil tidak bertuan, maksudnya ahli warisnya masih hidup. Masih hidup tapi data CVT. enggak, maksudnya gitu Pak. Apa itu apa satu apa Warisnya dapat. ya yang kecuali empat tapi Belum balik nama. belum nama satu. Oh gini, kalau tahun depan memang direncanakan untuk disertifikatkan, silahkan pasang patok 4 lokasi tersebut biar jadi bidangan masing-masing. Tapi tetap diurus surat keterangan ahli warisnya Pak di desa. Tetap diurus surat keterangan ahli waris 4 orang itu. Nanti silahkan patok 4 orang itu tadi per bidang masing-masing. Setelah itu dia bisa masuk tahun depan sertifikat atas nama masing-masing. Kalau misalnya kita satu global, nanti sertifikatnya satu atas nama ahli waris 4 bisa. Satu sertifikat atas namanya 4 orang bisa, ahli waris semua bisa. Mohon maaf ini gratis apa biaya Pak? Yang mana? Yang umpama Oh iya gratis Pak, tetap PTSL. Untuk tahun depan SHT itu semuanya gratis Pak. ya. Semua gratis. Apabila karena untuk produk pengukuran ini produknya adalah peta bidang tanah. Nah peta bidang tanah ini untuk sertifikasi hak atas tanah PTSL tahun depan. Dan itu masih gratis. Tapi misalnya setelah peta bidang keluar, jangan waduh lama ini nunggu proyekan karena ketok palu dari pusat terkait anggaran itu kira-kira bulan-bulan Maret. Setelah Maret baru kita start sertifikasinya tadi. Nah kalau wah ini kelamaan, nah setelah ada peta bidang jenengan daftar mandiri ke kantor ya bisa. Tergantung anunya jenengan aja. Tapi kalau misalnya mau nunggu ya monggo nanti serempak satu desa. Gitu ya. Nanti kenapa sertifikatnya lama? Karena kita nyertifikatkan satu kabupaten Pak. Target kita tahun depan 50.000 sertifikat. Tinggal nanti saya lihat kekuatannya Pak Kades, kuatnya berapa. Baru nanti bisa diajukan ke kami. Mungkin gitu Pak. Monggo. Mungkin saya sedikit memperjelas yang dimaksud Bapak tadi. Yang gratis itu urusan PTSL nanti. Tapi kalau nanti proses menuju ke PTSL ya diurusi sendiri. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan. Untuk ke BPN-nya full gratis Pak. Tapi nanti ada yang namanya biaya materai, terus mapnya. Itu nanti ada aturannya Pak. Nanti ada aturannya untuk di Pulau Jawa ini sebenarnya 150. Tapi bisa lebih dengan musyawarah mufakat desa dibicarakan karena nanti aparat desa Pak itu ke kantor BPN nggak sekali 2 kali Pak. Dalam 1 tahun sebulan itu bisa 10 kali melengkapi berkas. Tapi itu nanti biaya untuk tahun depan kita sebenarnya tidak berwenang Pak. Kita tidak berwenang untuk menyatakan ini sekian enggak. Itu hanya desa. Hanya desa dan masyarakat. Kalau ke BPN-nya beda.
Gitu Pak. Terima kasih. Ini kalau moderator lagi 1-2 sesi lagi, sesi kedua saya buka 3 penanya, monggo. Pertama Pak Heri, selanjutnya ada lagi monggo, ada lagi nggak ada? Pak Muji, ada lagi? Nggak ada. Pak Kades sebenarnya di belakang aja Pak Kades. Khusus. Oke, nanti jawaban. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi ahli waris 4 tadi Pak. Jadi untuk pengukurannya apa langsung besok, apa langsung dibuatkan ahli waris dulu, pengukuran dari desa gitu Pak. Dari desa dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Ini yang Surat dulu atau diukur dulu? Diukur dulu Pak. Diukur dulu. Patoknya silakan pasang 4 bidang tersebut dipasang patoknya. Itu surat keterangan ahli waris dan lain-lainnya itu nanti di tahun depan Pak. Pada saat mulai sertifikasi. Tapi kalau untuk pengukurannya saya hanya minta KTP per bidang tersebut. Misalnya 4 ya 4 KTP itu dan lokasinya sudah terpecah jadi 4. Gitu Pak. Ya. ini monggo Pak Muji. Tiap bidang ada kira papan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan di DTS-nya Pak. Ini di DTS ini ada BPHTB atau tidak? Nah ini biasanya kalau masyarakat ini kalau sudah kena BPHTB balik kanan kasih tahu Pak Muji. Yang kedua tadi saya jawab yang ditanyakan untuk masalah peta bidang yang tadi yang 4 orang tadi ini kan maksudnya nanti keterangan alirannya ya dari desa ya. Berarti yang lain cuma itu Mas, terima kasih. Punya ya. Langsung BPHTB. Izin Pak, itu kan nanti target untuk tahun depan Pak. BPHTB tahun depan yang jelas BPHTB bukan kewenangan dari BPN Pak. BPHTB itu di Dispenda. Nah mungkin nanti saya nggak tahu ya programnya Dispenda ada penggratisan apa saya nggak tahu. Kalau di sini itu Pak Bupatinya menggratiskan. Apa kalau di sini mohon maaf di luar kewenangan BPN Pak. Kewenangan BPN karena kita hanya mengukur dan mensertifikatkan. Untuk BPHTB mungkin nanti Pak Kades bisa dengan Pak Kades maju ke Pak Bupati atau orang yang monggo. Jelas kalau dari kita saya nggak berani jawab karena itu bukan kewenangan kita. Lalu untuk peta bidang yang 4 tadi surat warisnya dari saya, nanti Pak Kades yang buat. Gitu yang tanya juga Pak Kades. Terima kasih. Siap. Sampun ya? Sampun. Pak Kades tadi terakhir belum Pak. Jadi Mas, mungkin yang saya tanyakan itu terkait dengan
batas di jalan kabupaten. Ya, ini kan bahasa nanti waktu mengukur yang jelas itu kan kadang-kadang warga ini terlalu dekat dengan jalan-jalan. Nah, dan juga di desa kami ini kan ada program pelebaran. Nah, otomatis nanti akan jadi polemik. Nah, di sini yang saya tanyakan, jalan kabupaten ini ambilnya itu berapa meter, biar nanti yang turun ini juga enggak bentrokan kali sing enggak ada lahan gitu. Itu mungkin Mas. Tapi salah Pak Gereja betul kayaknya nggak boleh. Ini pelebaran PUPR itu ya, bidangan-bidangan itu. Ya itu kan proyeknya di kita juga Pak. Data di kita ada lengkap. Itu mereka punya raw plan subplan dari jalan tersebut Pak. Itu sudah ada sama kita. Sudah ada. Karena itu kan dia lagi permohonan peta bidang sekarang PUPR itu. Nah, pelebarannya itu jalan yang dibutuhkan berapa itu sudah ada sama kita. Yang jelas insya Allah tidak bakal bentrok karena yang olah datanya sama di kita. Untuk pelebaran jalan, nah itu nanti kewenangannya PUPR untuk ganti rugi dan segala macam. Yang jelas kalau bentrok tidak mungkin karena pengolahnya tetap di BPN. Gitu. Kesimpulan. Nah, ini ada request wajib dari bapak-bapak yang saat pengukuran nanti dan perlu disampaikan kepada masyarakat saat pengukuran nanti yang wajib secara administrasi jangan dapatkan di bawah yaitu KKKTP, SPPT. Kemudian nanti mungkin nanti dikoordinir di tiap dusun. Nanti tiap dusun di breakdown lagi, nanti biar dikomandani Pak Rasul terkait dengan pembuatan patok. Dan jangan sampai nanti pembayaran patok ini jadi konflik sing kapodo, sing kapodo, jangan ya. Ini kesepakatan bersama, nanti dikondisikan di tiap dusun masing-masing di breakdown sampai RT maupun disepakati bersama dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya, yes. Nanti biar disampaikan forum kecil di dusun tidak apa-apa, tingkat RW juga tidak apa-apa, biar aman-aman. Okay. Kalau tidak ada, saya akhiri dan untuk penutup kami mohon Pak Narawi untuk memimpin doa agar rencana ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Monggo Pak Kiai.